Proses pengambilan darah pada ayam dilakukan melalui vena trachealis menggunakan jarum suntik. Unggas yang diamati merupakan ayam broiler jantan berumur kurang lebih 4 minggu. Ayam broiler yang diamati didapatkan dari pasar sehingga riwayat kesehatannya tidak diketahui. Kondisi ayam broiler yang diamati secara umum terlihat sehat karena lincah dan tidak memperlihatkan gejala sakit. Untuk pencegahan dan pengobatan yang dilakukan pada ayam tersebut juga tidak diketahui karena ayam tidak diperoleh dari peternakan secara langsung. Performa dari unggas yang diamati tingkah lakunya lincah karena terlihat dari respon ayam saat didekati akan menjauh dan dapat berjalan atau berlari dengan normal. Kondisi dari bulu ayam tersebut berwarna putih bersih dan tidak kusut, yang menandakan bahwa ayam tersebut dalam kondisi sehat. Pada bagian kepala dan dada ayam yang diamati normal atau tidak ada perubahan anatominya. Kondisi lubang tubuh seperti paruh terlihat normal dan tidak bengkok. Sorot mata tajam, normal, dan kloaka terlihat bersih. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada bagian tubuh atau kulit ayam tidak terdapat luka ataupun memar biru. Pada bagian kaki ayam tampak normal, tidak ada luka ataupun pembengkakan. Kemudian pada bagian jaringan di bawah kulit atau subkutan juga tidak ada luka maupun memar. Pada pemeriksaan bagian kepala, bagian mata, hidung, dan rongga mulut tidak terdapat pembengkakan maupun keluar lendir, dan bagian sinus tidak terdapat lendir maupun padatan seperti keju. Warna kulit penutup mata bawah pada ayam yang diamati berwarna tidak pucat, tidak merah meradang, dan tidak berwarna kebiruan. Pada bagian laring tidak berwarna merah meradang dan tidak ada luka maupun bintik putih, sedangkan pada trakea juga tidak meradang. Pemeriksaan otak dilakukan dengan menggunting tulang tengkorak atau pembungkus otak. Hasilnya pada otak ayam yang diamati tidak ada pendarahan. Bagian otot sayap dan kaki tidak tampak membesar dan bagian persendian tidak terdapat pendarahan. Bagian rongga perut dan dada dalam kondisi normal atau tidak ada cairan bening maupun cairan putih kekuningan dan tidak ada padatan seperti keju. Pada pemeriksaan kantong udara di bagian perut tampak bening transparan. Pada bagian hati ayam berwarna merah kecoklatan, tidak berwarna pucat maupun kuning. Ukuran hati juga tidak membesar maupun mengecil. Saat ditekan, hati tidak mudah rapuh, yang menandakan bahwa hati dalam kondisi normal. Pada pemeriksaan saluran pencernaan yang diamati tidak ada yang berwarna merah meradang, baik di permukaannya maupun di dalamnya. Untuk melihat isi dari usus ayam, dengan menggunting usus tersebut kemudian dibuka dan diamati dinding ususnya. Pada dinding usus tidak mengalami peradangan dan pada usus tersebut berisi cairan berwarna kuning. Untuk melihat isi dari saluran pencernaan seperti ampela, dilihat dengan membagi ampela menjadi dua bagian, kemudian dilihat isinya. Hasilnya pada ampela atau ventriculus ayam isinya normal berupa pakan. Dan pankreas yang diamati warnanya tidak pucat. Pada pemeriksaan jantung, ukuran jantung normal, kemudian pembungkus jantung tidak penuh air dan permukaan jantung tidak meradang. Pada pemeriksaan limpa, terlihat limpa berukuran normal dan berwarna merah tidak pucat. Saluran reproduksi pada unggas jantan terdiri dari testis, vas deferens, ureter, dan kloaka. Ukuran testis pada ayam yang diamati tidak membesar atau mengecil dan tidak terdapat kerusakan di kedua testis tersebut. Pada saluran vas deferens dan ureter juga terlihat normal atau tidak mengalami pembengkakan. Dalam pemeriksaan bursa Fabricius, didapatkan bursa Fabricius pada ayam ukurannya normal atau tidak membesar maupun mengecil. Untuk melihat bagian dalam dari bursa Fabricius dengan menggunting menjadi dua bagian dan diamati di dalamnya. Hasilnya, dinding dari bursa Fabricius tidak mengalami peradangan. Dalam pemeriksaan paru-paru pada ayam yang diamati didapatkan paru-paru ayam berwarna merah dan tidak terdapat radang. Dari hasil uji apung didapatkan paru-paru mengapung di permukaan air, yang menandakan bahwa paru-paru tersebut berisi udara.
Berdasarkan hasil pengamatan dan pemeriksaan secara teliti, diketahui bahwa ayam tersebut dalam kondisi sehat. Dari hasil pengamatan pada ayam yang diamati, rongga hidung ayam dalam kondisi bersih dan normal. Taring ayam yang diamati tidak terdapat radang, luka, maupun bintik putih. Pada saluran trakea dalam kondisi normal atau tidak ada peradangan maupun luka di bagian dalamnya. Paru-paru pada ayam yang diamati juga tidak terdapat radang dan berwarna merah. Pada hasil uji apung menunjukkan hasil positif, yaitu paru-paru mengapung, yang menandakan bahwa kondisi paru-paru dalam keadaan sehat dan berisi udara. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa saluran pernapasan dalam kondisi sehat. Hasil dari pengamatan saluran pencernaan didapatkan kondisi rongga mulut pada ayam yang diamati dalam kondisi normal atau tidak ada bintik-bintik maupun peradangan. Pada bagian permukaan saluran pencernaan tidak terdapat peradangan maupun luka. Pada bagian dalam ventrikulus ayam yang diamati terdapat isi yang normal berupa pakan dan ventrikulus tersebut tebal. Bagian dalam saluran pencernaan tersebut juga tidak terdapat peradangan. Pada organ hati yang diamati berwarna merah, tidak pucat atau tidak berwarna kuning dan ukurannya normal. Pada hati yang diamati juga tidak terdapat radang dan jika ditekan tidak mudah rapuh, yang menandakan organ tersebut dalam kondisi normal. Pankreas pada ayam yang diamati berwarna merah muda atau agak pink. Dari pengamatan saluran pencernaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ayam yang diamati saluran pencernaannya dalam kondisi sehat. Hasil dari pengamatan sistem imunitas pada ayam yang diamati didapatkan limpa pada ayam yang diamati memiliki warna merah kecoklatan dan tidak pucat, serta ukurannya normal. Ukuran bursa Fabricius pada ayam yang diamati normal sesuai dengan umurnya, dan saat digunting menjadi dua bagian tidak terdapat peradangan di dalamnya. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem kekebalan pada ayam yang diamati tidak terserang penyakit. Hasil dari pengamatan saluran reproduksi pada ayam yang diamati didapatkan ukuran testis pada ayam yang diamati tidak membesar maupun mengecil dan tidak memiliki kerusakan di kedua testis tersebut. Kemudian pada saluran lain seperti vas deferens dan ureter terlihat normal atau tidak mengalami pembengkakan. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa saluran reproduksi pada ayam yang diamati tidak terserang penyakit atau dalam kondisi sehat. Vaksin untuk ayam broiler yang pertama adalah vaksin ND. Vaksin ini termasuk vaksin aktif. Ayam diberi vaksin ND 2 kali, yaitu pada umur 4 hari menggunakan vaksin Medivac ND Hitcher B1 melalui tetes mata, dan pada umur 14 hari menggunakan vaksin Medivac ND Lasota melalui air minum. Untuk dosis pemberian vaksin Medivac ND Hitcher B1 diberi dosis 1 tetes tiap DOC. Sedangkan untuk vaksin Medivac ND Lasota menggunakan 1 ml vaksin per ayam yang dicampur pada air minum ayam. Lalu hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama dosis vaksin, yang kedua untuk pemberian vaksin melalui air minum, ayam dipuasakan selama 2-3 jam dan konsumsi air diperhatikan. Kemudian menyediakan tempat minum yang cukup. Yang kedua ada vaksin Gumboro, yaitu Medivac Gumboro A. Vaksin ini termasuk vaksin aktif. Vaksin Gumboro Medivac Gumboro A diberikan pada saat ayam berumur 10 hari melalui tetes mulut atau air minum. Untuk dosis pemberiannya 2-3 tetes per ayam. Hal yang harus diperhatikan yaitu dosis vaksin, kemudian ayam dipuasakan 2 jam sebelum dicampurkan vaksin pada air minum, dan menyediakan tempat minum yang cukup untuk ayam. Kemudian yang ketiga ada vaksin AI, yaitu Medivac AI. Vaksin ini termasuk vaksin inaktif. Cara penggunaannya yaitu dengan menyuntikkan di intramuskuler atau di bagian subkutan pada ayam. Untuk dosis pemberiannya yaitu tiap ekor anak ayam diberi 0,2 ml. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin ini adalah waktu pemberian vaksin dan dosis vaksin. Yang keempat ada vaksin Medivac NTIB. Vaksin ini termasuk vaksin aktif. Metode pemberiannya yaitu melalui tetes mata atau hidung pada anak ayam. Dosis pemberian vaksin ini yaitu 1 tetes per ayam.
Dan hal yang harus diperhatikan yaitu dosis vaksin.